Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi guys di channel Camong Kornaring. Kali ini saya lagi ngerapihin kabel kelistrikan atau pengisian pada motor Honda lama ya guys. Untuk jenis kiprok pengisian pada Honda GL lama ataupun Honda yang keluaran tahun lama ya guys, dia menggunakan jenis kiprok AC ya guys. Jadi untuk jenis kiprok AC sendiri itu biasanya untuk warna soketnya dia berwarna hitam ya guys, untuk khusus Honda lama. Kalau Honda keluaran terbaru seperti Honda Beat yang sekarang, Honda Vario, dia udah menggunakan kiprok jenis DC ya guys. Jadi perbedaannya di bagian warna soketnya, dan juga yang paling pengaruh itu letak pin atau pin soketnya, dia jalurnya berbeda ya guys. Tetapi untuk pemakaiannya dia masih bisa disaling tukar. Misal AC ini bisa dirubah ke DC ya guys, bisa saling tukar intinya ya guys. Yang paling utama untuk kalian itu harus tahu jalur posisi letak pin atau kabel-kabel, jalur kabelnya di bagian posisinya itu harus disesuaikan ya guys. Karena untuk kiprok DC dan AC dia berbeda, nggak sama ya guys. Oke, biar kalian tidak pusing, saya akan jelaskan melalui gambar ya guys untuk skema jalurnya. Jangan kemana-mana guys, jangan lupa subscribe, like, dan di komen ya guys. Oke, jadi untuk gambarnya atau diagram wiringnya ini, semisal ini kiprok ya guys, kiprok DC. Dan ini kiprok AC. Oke, jadi di sini ada dua kabel keluaran dari spool, itu warna kuning, dan satu putih, dan yang ini ground ya guys. Ground. Untuk jalur kiprok DC, kabel keluaran warna kuning dia masuk ke nomor 2. Ini fungsinya sebagai kabel lampu ya guys. Dia masuk ke kiprok, terparalelkan ke lampu ya guys. Jadi terparalel ke bagian lampu. Jadi fungsinya kiprok itu sendiri dia sebagai penghambat atau sebagai tahanan ya guys. Jadi menyetabilkan arus buat ke lampu. Dan kabel berwarna putih dia masuknya ke nomor 3 ya guys, atau pengisian. Jadi kabel warna putih dia berfungsi sebagai pengisian, yang tadinya tegangan arusnya dia 20 volt, bisa sampai 20 volt di RPM tertentu. Dia masuk dulu ke kiprok, keluar ke aki, dirubah menjadi sampai angka 13 volt. Jadi dia distabilkan dulu di kiprok, baru dikeluarkan melalui jalur nomor 4. Dia kabelnya berwarna merah atau ke aki. Aki ya guys. Ini pengisian. Dan yang nomor 1 itu ground. Jadi yang kuning dia ke lampu buat pengisian jalur lampu dihambatkan atau dihambat oleh si kiprok itu sendiri supaya tidak terjadi tegangan berlebih.
lalu diparalelkan ke lampu. Terus yang berwarna putih dia masuk ke soket nomor 3, lalu dirubah atau distabilkan arusnya dan dimasukkan ke aki ya guys, dan keluar dari nomor 4 dia ke aki. Dan untuk nomor 1 itu untuk ground. Oke, jadi jadi untuk jenis kiprok DC itu jalurnya seperti itu ya guys. Nah, satu lagi ini untuk kiprok jenis AC. Untuk kiprok jenis AC dia kabelnya sama aja, ada warna kuning. Nah, ini semisal nomor 1, ini nomor 2, ini 3, ini 4 ya guys. Nah, jadi semisal ini kabel warna putih ya guys. Ini warna putih. Dan yang ini dia warna kuning. Nah, ini yang putih, ini tadinya arus jenis AC, dia masuk ke nomor 3 ya guys. Nah, setelah masuk ke jalur soket nomor 3, dia dirubah arusnya menjadi DC, keluar lewat nomor 1 ke aki buat pengisian ya guys. Nah, yang tadinya dia jalur arus AC, dia dirubah menjadi arus DC ke aki. Terus yang kabel berwarna kuning, dia larinya ke nomor 2 ya guys. Nah, ini sama aja seperti kiprok DC. Nomor 2 ini dia sebagai hambatan arus atau penyetabil arus buat ke lampu ya guys, terparalelkan ke lampu. Dan nomor 4 itu dia ground. Oke, jadi untuk nomor 1 dia ke aki, nomor 2 dia buat ke lampu. Biasanya warnanya kan kuning, sama juga dari kabel spoolnya. Dan nomor 3 dia dari input spool. Nomor 4 dia buat ke ground ya guys. Nah, jadi dia untuk sistemnya sama aja atau fungsinya kiprok itu untuk penyetabil arus, tetapi untuk posisi soket atau lokasi pin keluaran atau masuknya arus dia berbeda ya guys. Untuk saat nomor posisi dari DC sendiri ini ground, ini buat pengisian atau jalur masuk dari spool, dan yang ini buat lampu, dan 4 itu buat kaki. Sedangkan AC nomor 1 atau posisi diletaknya di sini dia untuk kaki, dan posisi ini dia buat lampu. Nomor 3 dia buat input dari spool, dan nomor 4 itu sebagai ground ya guys. Oke, jadi mudah-mudahan kalian paham yang saya sampaikan ya guys. Kalau videonya bermanfaat silahkan di share. Kalau masih kurang jelas bisa kalian komentar di kolom komentar ya guys. Jangan lupa di subscribe, like, dan di komen, dan di share di media sosial kalian ya guys. Salam otomotif guys. Sampai jumpa di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.